ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kitab Muyassar Nahwu atau Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid yang kedua, yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca apa yang beliau sebutkan, bahwasanya kata di dalam bahasa Arab itu ada 4 macam, ada 4 jenis. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf, yang keempat ada namanya isim fi'il. Nah, pada pertemuan ini kita akan membaca perincian dari beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan hal ini. Yang pertama, kata beliau, al-ismu adalah isim. Isim dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan kata benda, kata yang menunjukkan benda seperti meja, rumah, masjid, mobil, orang, pohon, dan yang lainnya. Beliau mengatakan al-ismu, isim, huwa adalah ma, apa-apa, dalla yang menunjukkan ala maknan, atas suatu makna, fi nafsihi, pada isim tersebut. Atau dengan bahasa gampangnya, isim itu adalah sebuah kata yang memiliki arti sendiri, yang memiliki makna, yang memiliki arti, ghairu muqtaronin bizamanin, yang arti tersebut tidak ada hubungannya dengan waktu. Dengan waktu maksudnya adalah waktu kemarin, waktu sekarang, waktu besok. Itu kalau isim tidak ada, namanya kata benda. Mithlu, contohnya Khalid. Contohnya adalah Khalid. Khalid benda, yakni seorang yang dinamakan Khalid. Maka Khalid ini tidak terikat dengan waktu ketika kita menyebutnya. Tidak ada orang menyebut sebelum Khalid, sedang Khalid, akan Khalid, Khalidlah, tidak ada. Kemudian yang kedua farasun, kuda. Kemudian yang ketiga darun, rumah. Ini yang pertama. Isim adalah kata benda yang memiliki arti sendiri dan artinya itu tidak terhubung dengan waktu. Adapun fi'il yang nomor 2, mu'alif mengatakan al-fi'lu, fi'il adalah madalla, apa-apa yang menunjukkan ala maknan, atas suatu makna, fi nafsihi. Ya, dengan bahasa mudahnya fi'il adalah sebuah kata yang memiliki makna sendiri. Nah, perbedaannya dengan isim adalah muqtaronan bizamanin, yang makna pada fi'il ini terhubung, terikat atau berkaitan dengan waktu. Contohnya ja'a, datang, itu bisa kita hubungkan dengan waktu dan akan selalu terhubung dengan waktu. Datang, apakah kedatangan ini sudah datang, atau akan datang, atau sedang datang, atau perintah datanglah untuk tuntutan. Nah, yaji'u, ini sehingga ja'a di sini artinya telah datang, berarti sudah berlalu. Yaji'u, sedang datang, ji, datanglah. Ini berbeda dengan Khalid. Tidak ada sedang Khalid, sebelum Khalid, akan Khalid, tidak ada, karena tidak ada hubungannya dengan waktu. Berbeda dengan fi'il. Baik. Ini nomor 1 dan kedua dari jenis-jenis kalimah atau kata dalam bahasa kita. Nah, fi'il itu biasa diartikan dengan kata kerja. Kata kerja seperti makan, minum, mencangkul, berlari, menangis, tertawa, tertidur, bangun. Nah, semua yang menunjukkan pekerjaan secara umum. Walaupun nanti kalau kita belajar, tidak semua kata itu menunjukkan pekerjaan. Tapi untuk memudahkan ya seperti itulah. Fi'il kata kerja, isim adalah kata benda. Nah, sedangkan al-harfu ini bisa diartikan sebagai kata depan atau kata sambung. Nah, al-harfu, huruf, huwa madalla ala ma'nan, dia adalah apa-apa yang menunjukkan atas suatu makna. Nah, ini huruf ini adalah kata yang memiliki makna fi ghairihi, jika disandingkan dengan yang lainnya. Artinya apa? Huruf di sini yang dibahas dalam ilmu nahwu adalah huruf yang memiliki makna. Tetapi
makna huruf ini belum jelas kecuali kalau digabungkan dengan isim atau yang lainnya. Nah, berbeda dengan kata kerja, kata benda. Kalau kita bilang Khalid, orang paham itu nama orang. Kalau kita bilang baitun, rumah, kita paham. Kalau kita bilang telah datang, paham. Tetapi kalau huruf tidak. Apa contohnya? Mithlu hal. Contohnya hal, apakah. Tiba-tiba orang bilang apakah, maka nggak paham. Kecuali kalau kita tambah dengan isim yang lainnya atau dengan huruf yang lainnya, dengan susunan yang pas. Kita katakan hal hadza Muhammadun, apakah ini Muhammad, maka jelas. Fi di dalam, kita bilang fil baiti, di dalam rumah. Ila ilal masjidi, lam yadrib. Lam itu tidak, artinya tidak, yani tidak memukul. Nah, secara fungsi huruf ini terbagi menjadi 3 jenis. Wa huwa ala wa huwa thalathatu aqsam. Secara fungsi ya, secara fungsi ada 3 jenis. Yang pertama, hapus. Yang pertama, mukhtassun bil ismi, huruf yang khusus masuk kepada isim saja, tidak bisa masuk kepada fiil. Ka hurufil jar, seperti huruf-huruf jar, seperti huruf-huruf jar. Kemudian yang kedua, mukhtassun bil fi'li. Tentunya tentang huruf jar ini dibahas oleh mu'alif pada jilid yang pertama, karena ini jilid yang kedua pembahasannya agak lebih meningkat. Yang kedua, mukhtassun bil fi'li, yang khusus masuk kepada fi'il, tidak bisa masuk kepada isim. Contohnya apa? Ka hurufin nasbi wal jazmi, seperti huruf yang menasabkan fi'il dan huruf yang menjazmkan fi'il. Nah, ini tidak boleh masuk, apalagi jazm ini. Jazm ini adalah ciri khas fi'il, isim tidak bisa dijazm, maka tidak boleh masuk. Kemudian yang ketiga, mushtarak. Ternyata ada huruf-huruf yang mushtarak bisa masuk kepada isim dan kepada fi'il. Mushtarakun bainal asma'i wal af'al. Ka hurufil atfi, seperti huruf ataf, dia masuk kepada isim dan kepada fi'il. Kemudian jenis kata yang keempat, ini tambahan dari jilid yang pertama. Kalau di jilid pertama hanya 3, kata benda, kata kerja, dan huruf. Sekarang ditambah isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Mu'alif mengatakan huwa kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihil fi'lu. Dia adalah sebuah kata yang secara makna ini menunjukkan arti fi'il. Kalau diterjemahkan, kata tersebut itu sama dengan arti kata fi'il. Kita tahu kalau menerjemahkan fi'il itu telah, sedang, akan, atau dengan perintah. Nah, isim fi'il itu seperti itu. Kalau diterjemahkan, dia menunjukkan makna fi'il. Apa perbedaannya? Kenapa tidak disebut fi'il? Di sini disebutkan oleh mu'alif. Baik. Kita hapus. Ghairu annaha, hanya saja dia ini, kata isim fi'il ini, annaha, ini kalimat ini. Baik, kembali ke sini dia. Nah, ghairu anna, hanya saja dia la takbalu, tidak menerima alamatahu, tanda-tanda fi'il. Dia secara makna kalau kita artikan seperti fi'il, tetapi ketika kita masukkan tanda khusus fi'il, dia tidak bisa. Nah, dari sinilah satu sisi dia sama dengan isim, satu sisi dia sama dengan fi'il. Kesamaannya dengan fi'il secara arti, kesamaannya dengan isim adalah karena sama-sama tidak bisa menerima tanda fi'il. Nah, isim fi'il ini terbagi menjadi 3, wa huwa ala thalathati anwa', terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kata beliau, adalah ismul fi'lil madhi, isim fi'il madhi. Isim fi'il yang secara arti itu sama dengan fi'il madhi. Contohnya apa? Hayhata, hayhata. Ada dalam Al-Quran. Hayhata. Apa arti hayhata? Ternyata artinya sama dengan ba'uda. Jauh. Jauh, jauh. Jauh ini kan bukan benda. Dia memang arti fi'il. Nah. Kemudian yang kedua syatan. Contoh yang kedua syatana, syatana. Artinya apa? Iftaroko, berbeda. Nah, syatana, berbeda, telah berbeda. Nah, ini isim fi'il madhi, telah jauh. Hayhata. Kemudian yang kedua ismul fi'lil mudhari, isim fi'il yang bermakna mudhari. Contohnya uffin. Uffin bermakna atadajjar, bermakna atadajjar. Kemudian yang kedua itu
Bima'na atawajja, artinya aku sakit. Gitu kalau kita sakit. Kemudian wai. Di sini ada wai. Wai. Artinya ata'ajab. Aku kagum. Wow, kalau bahasa kita mungkin ya. Wow atau bagaimana. Itu menunjukkan kekaguman. Ata'ajab, aku kagum. Aku heran. Itu isi fi'il. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah ismu fi'lil amr, isim fi'il amr. Isim fi'il amr mithlu sah, contohnya sah. Isim fi'il yang artinya sama dengan fi'il amr. Contohnya sah. Apa arti sah? Uskut, diamlah. Nah, diamlah itu kan ciri khas fi'il. Tetapi sah ini ketika dimasukkan tanda fi'il nggak bisa, maka dia namanya isim fi'il, digabungkanlah isim fi'il. Kemudian amin yang biasa kita ucapkan. Amin bimakna istajib, artinya adalah istajib, kabulkanlah. Allahumma amin, Allahumma amin, ya Allah kabulkanlah. Ruwaida bimakna amhil. Ruwaida artinya amhil, pelanlah, perlahanlah. Nah, inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah 4 jenis kalimat di dalam bahasa Arab yang beliau sebutkan. Yang pertama isim, kata benda. Yang kedua fi'il, kata kerja. Yang ketiga huruf, kata bantu atau kata sambung atau yang semakna dengannya, kata depan. Nah, kemudian yang keempat adalah isim fi'il yang merangkap keduanya. Kemudian dia terbagi menjadi 3 jenis. Ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, dan isim fi'il amr. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.